warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak Ibu? Hari ini kita bisa menggunakan lab, pada masuk ke lab dan sudah kepada ketua kelas untuk memulai pembelajaran dengan membaca doa. Berdoa mau Sudah dibawa semuanya kertas, pena, dan bukunya? Sudah, Bu. Pada saat pembelajaran. Nah, sebelum itu kita cek kehadiran dulu anak-anak Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? masuk semuanya, masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah, semangat ya kalau sudah belajar di lab. Ya, Alhamdulillah, karena sudah hadir lagi semua, kita menginstalasi perangkat lunak aplikasi komputer. Kita bagaimana tentang penginstalan aplikasi komputer ini. Itu nanti di awal Ibu berikan dulu videonya, kemudian nanti ada tutorialnya. Silakan anak-anak nanti memahami dan mengamati dari video tersebut. Selanjutnya nanti di materi ini juga anak-anak bisa menganalisis apa itu open source, kemudian closed source dari perangkat lunak aplikasi komputer. Kemudian dengan materi ini juga peserta didik bisa menguraikan manfaat-manfaat dari instalasi perangkat lunak aplikasi komputer. Selanjutnya, anak-anak juga bisa mampu merincikan jenis-jenis instalasi perangkat lunak aplikasi komputer dengan benar dan tepat. Kemudian di akhir nanti pada saat praktek itu anak-anak diminta nanti untuk mempraktekkan ya, mendemonstrasikan bagaimana cara menginstalasi mandiri sebuah aplikasi. Nah, ini ada manfaat dari perangkat lunak aplikasi itu. Pertama, bahwa perangkat lunak itu atau software itu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi dan atau sistem pendukung. Kemudian software juga mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersamaan. Kemudian ada juga sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Kemudian juga sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Kemudian yang terakhir kita mengidentifikasi program. Siapa yang tahu gambar-gambar ini itu nama aplikasinya apa, kemudian dia termasuk ke dalam kategori aplikasi perangkat lunak apa. Musik juga ada. Bu. Siapa yang bisa? Yang gambar penguin itu aplikasi apa, Bu? Adalah aplikasi Linux. Oh. Linux ya. Iya, Bu. Itu bagiannya dari software system ya, operating system. Oke, udah pada tahu semua ya. Lanjut. Nah, ini video yang nanti akan dicermati, diamati bagaimana cara penginstalan sebuah aplikasi di dalam komputer. Kemudian aplikasinya ada juga yang kita pilih. Nah, ini untuk pengertian dari perangkat lunak atau software. Itu adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud berupa data yang disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lainnya yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Nah, ini tadi ya ada yang nanya, yang gambar penguin apa? Nah, ini dia masuk ke dalam perangkat lunak sistem atau sistem software. Sementara yang kita pelajari hari ini adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Nah, ini untuk pengertian dari perangkat lunak aplikasi. Itu adalah perangkat lunak aplikasi merupakan jenis
perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Jadi semua aplikasi yang ada yang kita temui saat ini, baik itu di komputer, di laptop maupun di smartphone-nya masing-masing, itu adalah implementasi dari aplikasi-aplikasi yang ada sesuai dengan fungsi-fungsinya dan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ada banyak beragam untuk sebuah aplikasi. Contoh-contohnya ya, yang tadi juga sudah Ibu lihatkan. Nah, lanjut ke jenis-jenis perangkat. Tadi untuk kelompoknya masing-masing itu sudah dibentuk. Nah, sampai di berbagai macam contoh aplikasi, apakah sudah menemukan apa yang ingin Lanjut, Bu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi itu jenis-jenisnya ada banyak karena tadi sesuai fungsi dan kebutuhannya. Itu ada interface software, kemudian ada information worker software, ada educational software, ada banyak, ada simulasi software, content access software. Nah, ini yang sering kita gunakan ya, Open Office atau Microsoft Office. Kemudian ada software for engineering dan product development. Nah, ini yang selain ini lebih kepada teknik ya. Kalau kita di dunia pendidikan, anak-anak sekolah itu biasanya lebih menggunakan application suite karena untuk dokumen. Nah, kemudian ada lagi ini, ada word processing software ini ya, untuk di dunia pendidikan, perkantoran, kemudian ada database software juga, ada spreadsheet software. Nah, besok kita belajar ini. Ada Apple Numbers, ada Microsoft Excel, kemudian multimedia software, ada replayer, media player, ini untuk entertainment ya. Nah, kemudian ada presentation software, ada PowerPoint, ada Keynote, dan ada games nih. Yang suka game pasti tahu nih game-gamenya apa saja. Lanjut. Sambil menjelaskan, anak-anak juga sambil mengamati ya. Baik, Bu. Kemudian ini ada macam-macam perangkat lunak aplikasi komputer, itu ada 3. Ada berdasarkan sumber, ada berdasarkan license, dan ada berdasarkan perangkat. Nah, dari semua ini itu memiliki fungsi dan kebutuhan tertentu. Ya, ada yang dia sifatnya online pengaksesannya, ada yang offline, ada yang berbayar gitu. Ya. Ada yang gratis juga, dan ada juga perangkatnya itu yang dia desktop gitu. Yang dia tetap tidak bisa bergerak, ada juga yang dia mobile bisa bergerak. Dan sekarang itu untuk perangkat lunaknya juga sudah ada cloud komputer gitu ya. Sudah menggunakan fasilitas internet. Nah, ini untuk rincian ya, detail dari perangkat lunak aplikasi berdasarkan sumber-sumbernya. Open source itu dia perangkat lunak di mana kode programnya itu terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari dan disebarluaskan. Ini contohnya, ini ada OS ya, OS Linux sama Android. Nah, ini kalau di smartphone. Kemudian ada closed source, itu perangkat lunak di mana kode yang diberikan, kode programnya itu tidak terbuka untuk umum. Biasanya pakai trial. Nanti lewat dari masa trial itu kita berbayar. Nah, ini tadi license ya. Ada freeware, ada shareware, ada commercial software. Ketiga,
Freeware itu tanpa ada batas waktu, shareware itu diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu dan kenyamanan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian komersial software itu bertujuan untuk komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi pengembang software atau kepada rekan-rekan pengembang. Seperti apa ya, Microsoft Office itu kan softwarenya komersial, tidak ada pengembangnya. Nah, kemudian, ini ya lanjutan dari perangkat lunak berdasarkan perangkat. Ada yang desktop, itu dia diletakkan di meja, dia statis tidak bisa bergerak. Tapi kalau mobile itu dia bisa dibawa kemana-mana, bisa pindah ya, seperti laptop, tablet. Kemudian cloud ini itu pengaksesannya bisa melalui internet. Nah, ini kita sering menggunakan ini ya, berdasarkan perangkatnya. Nah, ini sudah ditemukan tadi ya permasalahan-permasalahannya dari yang sudah Ibu jelaskan itu, silakan nanti disampaikan ya setelah ditulis. Sudah ada yang selesai? Oh, sudah ada. Bentar. Ibu lihat dulu. Wah, ternyata pertanyaannya bagus-bagus ya. Nah, ini beberapa pertanyaan dari teman-temannya. Nah, ini yang akan kita coba untuk menyelesaikannya pada saat praktikum ini ya. Untuk yang pertama, contoh-contoh dari perangkat lunak aplikasi. Nah, ini contoh-contohnya tadi udah ada belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ada. Apa tuh contoh-contohnya tadi? Kelompok 1. Siapa yang bisa jawab? Linux, Bu. Oh, Linux ya. Oke, boleh. Kemudian untuk kelompok lainnya? Oh, ada tambahan browser. Oke, boleh. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan nih manfaat-manfaat dari aplikasi software ini? Jadi manfaatnya untuk apa? Bisa untuk menambah program. Ya, betul. Iya, bisa. Kemudian, nih cara menginstalasi perangkat lunak aplikasi browser. Kita pilihnya tadi browser ya, kalau memperhatikan ada video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, itu ternyata aplikasi yang kita bahas hari ini adalah aplikasi browser. Siapa yang udah bisa menyampaikan bagaimana langkah-langkah atau menginstalasi perangkat lunak ini? Oke, nanti kita lihat saat praktek ya. Baik, Bu. Oke, siap-siap nih setelah ini praktek penginstalan ya, kelompok 2 nih mulai ya. Kemudian sebutkan jenis-jenis perangkat lunak aplikasi komputer. Tadi ada banyak tuh. Kalau kita di edukasi tadi apa namanya? Ya, Microsoft apa ya? Office ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang menanyakan tentang perbedaan dari open source dan closed source. Siapa yang bisa menyebutkan nih kelompok 3? Kalau open source gratis, Bu. Kalau closed source ada trialnya. Oh iya benar, tuh kan ini berarti dari tadi memperhatikan ya. Iya, Nah, Bu. kelompok lain mungkin lagi sibuk menyiapkan diri mungkin ya untuk presentasi berikutnya. Tak sabar mau Oke. praktek, Bu. Ya ini silakan nanti ya kelompok 2 dulu ya. Ya, Bu. Nah, Baik, Bu. ini nanti hasil semua kegiatan kita hari ini, jawaban-jawabannya, ini nanti akan dipresentasikan ya. Silakan kelompok 2 presentasi apa untuk penginstalan dan presentasi dari jawaban-jawabannya tadi yang sudah diberikan pada LKPD atau soal. Oke, silakan. Iya. Oh, gitu. Penginstalannya
Masih setengah ya, belum selesai ya. Gimana nih kesulitannya? Oh, di Drivernya rusak, Bu. jaringannya. Oh, di mana? Drivernya rusak. Oh, drivernya rusak. Berarti download lagi. Kan caranya ada dua tuh. Ya, ada cara kita bisa mendapatkan secara download atau kita melalui driver, ya kan? Nah, Iya, Bu. kita download saja biar cepat. Dah. Nah, itu ya. Kelompok 3 belum siap? Oke. Silakan kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan nih kegiatannya hari ini, soal-soal yang sudah dijawab. Tadi instalasinya kendala ya di alatnya, Driver. gitu ya. Nah, belum berhasil menginstalnya. Mungkin untuk perbaikan nanti setelah kelompok 3 maju, coba nanti kelompok 2 lagi ya. Silakan Oke, Bu. dipresentasikan dulu hasil jawabannya. Oke, sudah. Ya, benar ya, karena tadi hampir semua materinya sudah kita bahas ya. Jadi kalau jeli memperhatikannya bisa. Hanya mungkin pada saat penginstalasi itu harus teliti ya, dan mencari aplikasi apa yang mudah nanti untuk kita praktekkan. Ya, Bu. Oke. Sudah tadi mempresentasikan, sudah praktek ya, walaupun ada beberapa kendala. Nah, ini kesimpulan hari ini ya, perangkat lunak aplikasi komputer itu sangat berguna bagi kebutuhan manusia. Dengan adanya program aplikasi komputer, itu banyak pekerjaan dan kebutuhan tertentu manusia terpenuhi dan terselesaikan dengan tepat dan cepat. Kemudian peserta didik juga mampu menginstal perangkat lunak aplikasi komputer dengan mandiri atau sendiri ya. Kemudian instalasi komputer dapat dilakukan secara offline dengan mendownloadnya terlebih dahulu menggunakan internet, lalu kemudian diinstalkan pada komputer atau laptopnya masing-masing. Oke, tadi kelompok 3 udah praktikum, juga sudah mempresentasikan, mudah-mudahan bisa nanti berguna untuk di kebutuhan yang akan datang dan di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah didapatkan hasilnya dari semua penampilan anak-anak. Itu yang bagus adalah kelompok 4 ya. Pak Peri nih ketuanya nih ya. Kemudian kelompok 3 Pak Abdul Syukur. Kemudian kelompok 1 Bu Eva. Nah, ini kelompok 2 sedikit perbaikan tadi ya, Nak ya, nggak apa-apa. Jangan bersedih, nanti kita ulangi lagi ya di pertemuan yang akan datang, boleh setelah materi kita berakhir atau di pertemuan sesudahnya nanti kita coba mereview sedikit, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya Nak ya semuanya materi kita, kemudian kesimpulannya juga sudah, diskusinya kita juga sudah. Kemudian tugas nih untuk minggu depan, insya Allah kalau kita berkesempatan masuk ke lab lagi, materinya adalah tentang aplikasi pengolah angka. Nah ini baik. Ya, Bu. Jika sudah semua ini, tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Atas atensi dan perhatiannya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. silakan untuk menutup kegiatan kita hari ini ya, Nak. Alhamdulillah beralamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.